Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 Sejarah Matematika kelas Matematika E 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini kelompok 10 itu ada saya sendiri Fatanuri Istikawati dan dua teman saya yaitu Yuli Setiawati dan Muhammad Rizky Febriawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah aljabar. Langsung saja ya teman-teman. Pada presentasi kali ini, di sini kami kelompok 10 akan menjelaskan mengenai aljabar, tokoh-tokoh, perkembangan aljabar, penerapan aljabar, dan juga aljabar pada masa kini. Sebelum masuk ke materi, di sini kami mengutip quotes penting dari John di teman-teman, yaitu sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Apa itu aljabar? Aljabar berasal dari bahasa Arab aljabar yang berarti pertemuan, hubungan, atau perambungan. Sehingga aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Nah, untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar biasanya menggunakan simbol berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu untuk memecahkan masalah. Contohnya, X untuk mewakili bilangan yang diketahui dan Y mewakili bilangan yang ingin diketahui. Asal mula aljabar berasal dari Babilonia kuno yang mengembangkan sistem matematika yang cukup rumit. Dengan hal ini, mereka mampu menghitung dalam cara yang mirip dengan aljabar sekarang ini. Mereka mampu memecahkan masalah yang biasanya dipecahkan dengan menggunakan persamaan linier, persamaan kuadrat, dan persamaan linier tak tentu. Kata aljabar sendiri berasal dari kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah yang ditulis oleh matematikawan Persia yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Isi kitab tersebut mengenai sistem penyelesaian persamaan kuadrat, prinsip geometris, sistem penggolongan perhitungan kuadrat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai timeline perkembangan aljabar. Aljabar sendiri diidentifikasikan ada pertama kali di Mesopotamia pada tahun 4000 sebelum Masehi. Pada tahun 1650 sebelum Masehi, aljabar ditemukan di tulisan Rihain Mathematical Papyrus. Pada tahun 1100 sebelum Masehi, aljabar juga ditemukan di naskah The Aljabar wal Muqabalah karya Omar Khayyam. Di China juga ditemukan pada buku Nine Chapters on the Mathematical Art pada tahun 200 sebelum Masehi. Pada tahun 170 sebelum Masehi, di zaman Babilonia kuno ditemukan banyak sekali prasasti mengenai aljabar. Pada tahun 1545 Masehi, Girolamo Cardano dengan buku Ars Magna Civi de Regulis Algebraicis. Pada abad ke-9 juga ditemukan di kitab Alkitab Al-Muhtasafar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah karya Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Pada abad ke-18, ilmuwan Eropa seperti Leonhard Euler dengan buku Introduction to Algebra. Pada abad ke-20 terus berkembang dengan tokoh MacLean dan Birkhoff. Tokoh-tokoh aljabar. Yang pertama ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar karena beliaulah yang pertama kali mencetuskan aljabar dalam bukunya yang berjudul Alkitab Al-Jabar wal Muqabalah. Ia merupakan seorang ahli matematika dari Persia yang dilahirkan pada tahun 1904 Hijriah atau 780 Masehi.
Yang kedua ada Al-Qolasadi. Beliau merupakan salah seorang matematikus muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol aljabar. Simbol-simbol tersebut pertama kali dikembangkan pada abad ke-14 oleh Ibnu Albana. Nah, kemudian pada abad ke-15 dikembangkan lagi oleh Al-Qolasadi. Al-Qolasadi memperkenalkan simbol-simbol matematika dengan menggunakan karakter dari alfabet Arab. Ia menggunakan wa yang berarti dan untuk penambahan. Kemudian untuk pengurangan, Al-Qolasadi menggunakan ila yang berarti kurang, dan sedangkan untuk perkalian, ia menggunakan fi yang berarti kali, dan simbol ala yang berarti bagi untuk pembagian. Yang ketiga ada Nikolai Ivanovich Lobachevsky. Beliau adalah matematikawan Rusia yang dikenal karena mengembangkan geometri non-Euclid serta metode hampiran akar persamaan aljabar yang dikenal dengan nama metode Dandelin-Graeve. Tokoh selanjutnya yaitu Syaraf al-Din al-Muzaffar ibnu Muhammad ibnu al-Muzaffar al-Tusi. Beliau adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia. Syaraf al-Din mengajar berbagai topik matematika, astronomi, dan yang terkait seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Nah, dalam bidang aljabar sendiri, beliau memberikan metode Ruffini-Horner untuk menghampiri akar persamaan kubik. Meskipun sebelumnya metode ini telah banyak digunakan oleh para matematikawan Arab dalam menemukan hampiran akar N dari sebuah bilangan bulat. Namun, Al-Tusi adalah yang pertama kali menerapkan metode ini untuk memecahkan persamaan umum jenis ini. Selain itu, Al-Tusi juga menemukan solusi aljabar dan numerik dari persamaan kubik. Dan beliau yang pertama kali menemukan turunan polinomial kubik. Tokoh yang kelima adalah Omar Khayyam. Ilmuwan yang satu ini berasal dari Persia. Beliau membangun aljabar geometri dan menemukan bentuk umum geometri dari persamaan kubik. Tokoh selanjutnya ada Kawasaki. Beliau berasal dari Jepang pada abad ke-17. Beliau mengembangkan mengenai determinan. Dan yang terakhir ada Robert Ricord, adalah seorang yang memperkenalkan tanda sama dengan dalam bukunya yang berjudul The Wheatstone of Weight pada tahun 1557. Selanjutnya, ada 6 bentuk standar dalam menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan. Yang pertama yaitu kuadrat sama dengan akar. Seperti ax kuadrat sama dengan bx. Contohnya 4x kuadrat sama dengan 5x. Dan yang kedua ada kuadrat sama dengan konstanta. Seperti ax kuadrat sama dengan c. Contohnya 2x kuadrat sama dengan 4. Dan yang ketiga ada akar sama dengan konstanta. Dengan bx sama dengan c. Contohnya 3x sama dengan 12. Dan yang keempat, kuadrat dan akar sama dengan konstanta. Dengan ax kuadrat ditambah bx sama dengan c. Contohnya 2x kuadrat ditambah 3x sama dengan 25. Yang kelima ada kuadrat dan konstanta sama dengan akar. Seperti ax kuadrat plus c sama dengan bx. Contohnya 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 3x. Dan yang terakhir yang keenam yaitu konstanta dan akar sama dengan kuadrat. Dengan bx plus c sama dengan ax kuadrat. Contohnya 3x plus 4 sama dengan 2x kuadrat. Dari bentuk-bentuk tersebut digunakan dengan membagi koefisien dari kuadrat serta memakai dua operasi, yaitu yang pertama aljabar, suatu cara memindahkan unit negatif, akar, dan kuadrat dari notasi dengan memakai nilai yang sama dalam kedua sisi. Contoh, x kuadrat sama dengan 10x dikurangi 2x kuadrat, maka dapat disederhanakan menjadi 3x kuadrat sama dengan 10x. Selanjutnya yaitu al-muqabalah, suatu cara memberikan
kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contoh, X kuadrat ditambah 12 sama dengan X plus 3. Maka dapat disederhanakan menjadi X kuadrat plus 9 sama dengan X. Oke, yang pertama ada contoh cara menyelesaikan soal persamaan kuadrat menurut cara Al-Khwarizmi. Yang pertama contohnya yaitu X kuadrat plus 21 sama dengan 10X. Yang pertama, menentukan setengah dari angka pada suku akar kuadrat, hasilnya yaitu 5. Lalu setelah itu, mengkalikan angka tersebut dengan dirinya sendiri, hasilnya 25. Lalu dikurangi dengan 21, hasilnya menjadi 4. Lalu menentukan akar kuadrat yaitu 2. Selanjutnya dikurangi dari setengah dari angka pada suku akar kuadrat yaitu 5 dengan hasilnya 3. Lalu setelah itu, akar kuadrat dari angka yang dicari yaitu 3 dan kuadratnya yaitu 9. Dengan cara lain bisa didapat dengan menambah 2 hasil dari cara nomor 4 dengan setengah dari angka pada akar kuadrat yaitu 5 yang hasilnya 7. Lalu slide selanjutnya yaitu ada soal yang tak mungkin terpecahkan menurut Al-Khwarizmi yang diungkapkan olehnya bahwa jika hasil perkalian keduanya kurang dari dirham. Contohnya yaitu X kuadrat plus 26 sama dengan 10X. Yaitu yang pertama membagi dua angka pada suku akar kuadrat hasilnya sama dengan 5. Lalu mengkalikan angka tersebut dengan dirinya sendiri yaitu hasilnya 25. Lalu dikurangi dengan 26 hasilnya yaitu negatif 1. Karena hasilnya negatif 1 pada zaman Al-Khwarizmi belum ditemukan bilangan imajiner, maka akar kuadratnya yaitu belum bisa ditentukan. Lalu setelah itu ada ungkapan Al-Khwarizmi tentang jika hasil perkaliannya sama dengan dirham, maka akar kuadratnya adalah separuh dari angka pada suku akar kuadratnya, yaitu contohnya X kuadrat plus 25 sama dengan 10X. Yang pertama dengan cara yang sama membagi dua angka pada suku akar kuadrat hasilnya yaitu 5. Lalu mengkalikan angka tersebut dengan dirinya sendiri yaitu hasilnya 25. Dikurangi dengan 25 hasilnya adalah 0. Lalu menentukan akar kuadratnya hasilnya adalah 0. Lalu mengurangkan dari setengah dari angka pada suku akar kuadrat yaitu 5 hasilnya 5. Maka akar kuadrat dari angka yang dicari adalah 5 dan kuadratnya sama dengan 25. Lalu dengan cara lain yaitu dengan menambahkan 0 sesuai dengan cara nomor 4 dengan setengah dari angka pada akar kuadrat yaitu 5 hasilnya adalah 5. Untuk slide selanjutnya yaitu penurunan rumus ABC dari berbagai matematikawan atau ilmuwan. Cara yang pertama, pembuktian diambil dari bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Lalu bagi kedua ruas dengan A, didapatkan AX kuadrat plus BX plus C per A sama dengan 0 per A. Lalu X kuadrat plus BX per A sama dengan negatif C per A. Lalu tambahkan B per 2A kuadrat pada kedua ruas akan didapatkan X kuadrat plus BX per A plus B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A plus B per 2A kuadrat. Ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat dan sederhanakan ruas kanan. Lalu akan didapatkan X plus B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Lalu seperti teman-teman lihat, akan didapatkan hasil akhir yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu pembuktian dengan cara kedua, yaitu pembuktian diambil dari bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Lalu kalikan kedua ruas persamaan dengan 4A sehingga diperoleh 4A kuadrat X kuadrat plus 4A BX plus 4AC sama dengan 0. Lalu sampai dengan tahap 2AX plus B sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC. Lalu kurangi kedua ruas dengan B, akan didapatkan dengan 2AX sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Lalu bagi kedua ruas dengan 2A akan didapatkan X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Penyelesaian masalah aljabar. Yang pertama, kita bisa menggunakan selisih kuadrat dengan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Sebagai contoh, yang pertama ada 94 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kita bisa mengubah
bentuk ini ke dalam 94 ditambah 6 dikali 94 dikurangi 6, sehingga diperoleh hasil 8.800. Yang kedua, 105 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Kita bisa mengubahnya menjadi 105 ditambah 5 dikali 105 dikurangi 5, sehingga diperoleh hasil 11.000. Yang kedua adalah menggunakan rumus umum. Untuk rumus umumnya adalah A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dan untuk A min B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Sebagai contoh yang pertama ada 3X ditambah 2 kuadrat. Dalam hal ini 3X adalah sebagai A dan 2 sebagai B, sehingga kita ubah ke dalam bentuk 3X kuadrat ditambah 2 dikali 3X dikali 2 ditambah 2 kuadrat, sehingga diperoleh hasil 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4. Yang kedua ada 9X dikurangi 3 kuadrat. Dalam hal ini 9X sebagai nilai A dan 3 sebagai nilai B, sehingga kita bisa mengubah ke dalam bentuk 9X dikuadratkan dikurangi 2 dikali 9X dikali 3 ditambah 3 kuadrat, sehingga diperoleh hasil 81X kuadrat dikurangi 54X ditambah 9. Yang ketiga yaitu menganalisa soal. Sebagai contoh, dua buah bilangan berjumlah 30. Jika bilangan pertama 2 kali lebih besar dari bilangan kedua, berapakah bilangan kedua? Untuk menjawab soal ini, kita bisa mulai dengan memisalkan apa yang diketahui. Dalam hal ini, kita misalkan bilangan pertama adalah A dan bilangan kedua adalah B. Diketahui bahwa dua buah bilangan berjumlah 30, sehingga ditulis A ditambah B sama dengan 30. Lalu untuk yang diketahui berikutnya adalah jika bilangan pertama 2 kali lebih besar dari bilangan kedua, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk A sama dengan 2 kali B sama dengan 2B, sehingga kita memperoleh A ditambah B sama dengan 30. Dan diketahui juga A sama dengan 2B, sehingga kita bisa mengubah nilai A menjadi 2B, sehingga kita memperoleh 2B ditambah B sama dengan 30, 3B sama dengan 30, dan B adalah 10. Jadi bilangan kedua adalah 10. Lalu slide selanjutnya yaitu dengan topik perkembangan aljabar di masa sekarang. Di zaman modern, para ahli matematika juga menemukan bentuk aljabar baru yang digunakan dengan cara yang sangat berbeda dari kalkulus. Salah satu teknik baru yang paling disignifikan ditemukan oleh ahli matematika Inggris yaitu George Boole pada tahun 1815 sampai 1864. Dalam karyanya Investigation of the Laws of Thought, aljabar kayaknya dikenal dengan aljabar Boole dan dapat digunakan untuk menulis masalah-masalah logika yang rumit dengan menggunakan sekelompok simbol. Sekarang, komputer mengubah berbagai hal ke dalam rangkaian operasi-operasi logis sederhana yang diperlihatkan dengan menggunakan aljabar Boole. Lalu, dalam sejarah, aljabar berkembang dalam 3 tahapan, yaitu pertama, tahap retorikal atau the rhetorical stage, yaitu yang kedua, tahap syncopated aljabar, yang ketiga, tahap inovasi vieta atau simbolik. Dari hal tersebut, saat aljabar memiliki banyak jenis, diantaranya yaitu aljabar dasar, aljabar abstrak, aljabar linear, aljabar universal, dan aljabar komputer. Selanjutnya, di sini kita membahas apa sih pentingnya belajar aljabar. Pentingnya belajar aljabar itu, yang pertama yaitu dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari, yaitu permasalahan matematika, sains, ekonomi, dan komputasi. Dan yang kedua, berlatih berpikir abstrak, kreatif, dan bernalar. Yang ketiga, syarat mutlak seseorang jika ingin menekuni bidang sains. Dan yang terakhir, dapat membantu kita agar lebih berpikir kritis. Baik teman-teman, segitu dulu presentasi dari kelompok 10 dari kami. Kurang lebihnya, kami meminta maaf. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Bisa langsung tulis di kolom bawah. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.